Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar atau sedikit membahas tentang soal P3K untuk guru SD tentunya. Dan ini merupakan bidang pedagogik dan ini juga sekaligus bagian kedua dari video yang sebelumnya. Nah, saya sarankan teman-teman melihat video yang ini ya. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu sebagai fasilitator. Salah satu tujuan dari tugas fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. Sedangkan yang B adalah memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah, sedangkan yang C-nya adalah memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajaran yang mandiri. Sedangkan yang D adalah menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang E memberikan rangsangan keingintahuan siswa sehingga mampu memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok. Untuk nomor 1 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B. Dan di sini ada penjelasannya sedikit terkait dia dengan soal nomor 1 ini. Nah, jadi ini menurut Komalasari, bukunya yang terbit tahun 2013 yaitu halaman 58 sampai dengan 59 yang mengatakan pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Dalam ini, siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dia dengan KD tersebut. Sedangkan yang B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. Sedangkan yang C adalah melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Sedangkan yang D adalah memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, yang pasti jawabannya adalah yang A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nah, di sini mungkin kita perlu menganalisis untuk optionnya ini. Di sini untuk yang B pasti tidak mungkin, sedangkan yang C juga mungkin ada beberapa guru juga pernah melakukan hal semacam ini, yaitu mengajarkan KD selanjutnya. Tapi alangkah repotnya guru ketika melaksanakan hal semacam ini. Jadi untuk option yang C juga bukan ya, tapi mungkin ada yang pernah melakukannya. Nah, sedangkan yang D ini saya rasa mungkin kita hampir semua deh atau beberapa guru lah pernah melakukan yang semacam ini. Pasti ketika ada orang maksudnya ada siswa yang memang tidak remedial atau kita melaksanakan pengayaan, biasanya pasti kita memberikannya lembar kerja yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya ini yang tepat kita melakukan pendalaman materi, karena biasanya untuk setiap indikator atau setiap KD yang kita sampaikan pasti juga tidak terlalu begitu detail pada saat kita menjelaskan atau mempelajarinya. Biasanya hal ini kita lakukan karena memang kadang dituntut sesuai dengan indikator yang sudah kita buat. Nah, di sini juga ada rincian sedikit tentang pengayaan atau pengertian dari pengayaan. Pengertian dari pengayaan ini adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya dan bertujuan untuk memberi kesempatan pada siswa untuk memperdalam penguasaan materi yang berkaitan dengan tugas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Untuk soal nomor 3 ini, soalnya adalah kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. Sedangkan yang B adalah untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Sedangkan yang C adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang D adalah untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Dan ini untuk refleksi ini memang saya rasa perlu bimbingan juga terhadap siswa kita bimbing untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Biasanya tingkat SD itu memang perlu bimbingan ketika merefleksi. Mungkin ada beberapa siswa yang memang tidak perlu kita bimbing karena intelektualnya atau kognitifnya memang berjalan. Nah, jadi ini kira-kira tergantung dari siswa kita ya. Di sini sedikit penjelasannya tentang refleksi. Refleksi pembelajaran penting dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi positif tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajarannya sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi setiap pertemuan atau setiap pembelajaran yang berlangsung itu perlu yang namanya refleksi. Karena refleksi ini sekaligus sebagai observasi kita untuk memperbaiki pembelajaran yang berikutnya ya. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 4. Membawa anak-anak SD kelas rendah berkeliling di sekitar lingkungan sekolah, kemudian mereka disuruh menceritakan kegiatan tersebut, tergolong teknik A. bermain peran, B. pemberian tugas, kemudian C adalah dramatisasi, sedangkan yang adalah karya wisata. Nah, untuk soal nomor 4 ini saya rasa teman-teman udah tahu jawabannya ya, bahwa soal nomor 4 itu pasti jawabannya adalah yang D, adalah karya wisata. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui. Yang di sini ada catatannya 10 teknik yang bisa kita terapkan ketika kita melalui proses pembelajaran. Yang pertama ada teknik ceramah, ini memang umum kita lakukan atau kita laksanakan di kelas. Kemudian ada teknik diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada penugasan, simulasi, inquiry, eksperimen, karya wisata, tutorial, dan teknik problem solving. Nah, di sini terkait dia dengan karya wisata, di sini sedikit ada uraiannya, yaitu teknik pembelajaran karya wisata ini merupakan sebuah teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan di dalam kelas tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pembelajaran. Untuk ukuran SD mungkin sekali dua perlulah istilahnya teknik kayak gini ya. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. pita garis bilangan, kemudian adalah mistar, kemudian ada tangga garis. Berikutnya adalah yang B adalah blok Dienes, mistar, pita garis bilangan. Sedangkan yang C adalah mistar, uang logam, blok Dienes. Sedangkan yang D adalah tangga garis, blok Dienes, uang logam. Nah, kira-kira soal nomor 5 ini jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang A, yaitu pita garis bilangan, kemudian ada mistar dan tangga garis. Nah, jadi ini yang dipakai adalah satuan meter. Otomatis kalau satuannya satuan meter berarti alat yang kita gunakan memang untuk mengukur panjang gitu ya. Jadi di sini ada beberapa alat peraga, maksudnya pengertian dari alat peraga itu adalah salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman konsep pada waktu guru dan siswa melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, untuk soal nomor 5 ini mungkin saya rasa menurut kita mudah ya. Maksudnya ada beberapa guru yang memang menganggap mudah, tapi mungkin ada juga beberapa guru yang menganggapnya bukan terlalu sulit sih, tapi maksudnya
pengenalan tentang alat peraga itu mungkin terlalu minim. Nah, maka di sini saya sedikit sarankan untuk para guru mempelajari atau mengenal alat-alat peraga yang biasa kita pakai, terutama di SD. Oke, jadi ini ada beberapa alat peraga, dua alat peraga yang saya tampilkan. Nah, sedangkan yang satunya ini bisa dikatakan sebagai pita garis bilangan ya, yang panjang seperti ini, seperti garisan memang. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini bisa dikatakan sebagai blok Dienes atau namanya blok Dienes, atau saya aja yang tidak terlalu paham tentang alat peraga ya, tapi ini adalah blok Dienes yang tidak mungkin lah kita gunakan untuk mengukur satuan meter ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, guru ingin mendesain pembelajaran berkelompok dan menggunakan media untuk menyampaikan materi IPS kelas 6 tentang kerusakan ekosistem. Jika media harus sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, yaitu menganalisis dampak kerusakan ekosistem akibat ulah manusia, maka apakah media pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh guru ketika mengajar? Yang A, gambar kerusakan alam, kemudian ada gambar binatang buas, kemudian ada kartu tanya dan buku ajar. Sedangkan yang B adalah video kerusakan alam akibat bencana alam seperti tsunami, angin topan, dan gempa bumi. Sedangkan yang C adalah video akibat perusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, kemudian pemburuan liar binatang yang dilindungi, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Sedangkan yang D di sini adalah pemberian tabel checklist yang berisi pernyataan mana yang termasuk dampak perusakan ekosistem dan pemeliharaan ekosistem oleh manusia. Untuk soal nomor 6 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 6 ini saya rasa teman-teman juga udah tahu jawaban yang tepat itu yang mana. Next kita ke soal nomor 7. Untuk penilaian autentik sedapat mungkin dapat menggambarkan A, sikap peserta didik, sedangkan yang B adalah pengetahuan peserta didik, sedangkan yang C adalah keterampilan peserta didik, yang D adalah sikap dan pengetahuan peserta didik, yang E adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah, ya pasti jawabannya adalah yang E. Oke, di sini ada pengertian tentang penilaian autentik, yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan. Istilahnya adalah penilaian ini merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Kemudian ini tentunya bersifat asli, kemudian nyata, kemudian valid, dan reliable. Next kita soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, guru merasa materi pelajaran telah disampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Namun setelah dites, hasil nilainya kurang memuaskan. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, guru melakukan PTK dengan menggunakan pretest dan posttest. Adanya peningkatan atau tidak hasil belajar siswa diketahui dengan jalan A, menganalisis deskriptif hasil tes belajarnya, sedangkan yang B adalah menganalisis penguatan hasil tes belajarnya, yang C adalah menganalisis hubungan antara variabel, sedangkan yang D adalah menganalisis kemampuan hasil tes siswa, yang E adalah menganalisis kualitas soal tes hasil belajar. Oke, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jadi jawaban yang tepat menurut versi saya adalah yang D, yaitu kita kembali menganalisis hasil tes siswa tersebut ya. Jadi pretest itu tentunya teman-teman juga udah tahu bahwa pretest itu istilahnya kita mau mengukur kemampuan dasar siswa ketika kita belum menyampaikan materi yang akan kita ajar. Nah, sedangkan posttestnya tentu ketika kita sudah mengajarkan materi ya kayak ulangan harian. Nah, baru di sini baru kita bisa mengukur seberapa pahamkah mereka terhadap materi yang pernah kita ajar. Makanya di sini saya beri jawabannya yaitu yang D. Tentu kita harus menganalisis kemampuan hasil tes siswa tersebut. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9.
Dalam pelajaran IPA, guru mengajak siswa untuk menyelidiki kehidupan kupu-kupu. Nah, pelajaran diawali dengan menyanyikan lagu kupu-kupu. Kemudian selanjutnya guru mengajak siswa mengamati bagian-bagian tubuh kupu-kupu, lalu menghitung bagian-bagian tubuh dan membuat syair tentang kupu-kupu. Dalam pembelajaran tersebut, guru berusaha mengaitkan mata pelajaran A. Kertakes, kemudian matematika, kemudian ada bahasa Indonesia dan IPA, sedangkan yang B adalah IPA, IPS, Kertakes, dan bahasa Indonesia. Yang C adalah Kertakes, matematika, IPS, IPA, dan bahasa Indonesia. Yang D adalah matematika, IPA, bahasa Indonesia. Sedangkan yang E adalah IPA, IPS, dan agama. Nah, saya rasa ini untuk guru SD pasti tahu mata pelajaran yang lain perlu kita kaitkan. Ini tentu jawabannya adalah yang D. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10. Materi pembelajaran yang dikemas dengan menggunakan media pembelajaran akan A. Lebih jelas, menarik minat siswa, kemudian membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, kemudian yang B. Membantu guru menciptakan suasana belajar yang disenangi dan suasana belajar menjadi hidup. Sedangkan yang C adalah tentu lebih jelas, kemudian menarik, menciptakan suasana yang penuh persaingan. Sedangkan yang D adalah membantu siswa untuk selalu tersenyum dan senang belajar. Sedangkan yang E adalah membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi jawaban nomor 10 ini adalah yang A. Nah, perlu kita perhatikan di sini optionnya ya, karena optionnya ini ada beberapa sih yang menurut saya yang benar juga, yang B juga menurut saya benar juga, kemudian yang D juga saya rasa ada benarnya juga, tapi mungkin karena A-nya ini lebih kompleks atau lebih banyak manfaat dari penggunaan media, jadi ya pilihannya yang tepat adalah yang A. Di sini juga ada penguraiannya tentang manfaat dari media ketika kita mau, maksudnya ketika kita menggunakan media dalam pembelajaran kita. Tentunya selain option yang tadi itu, ya maksudnya A, pilihan A. Di sini juga ada pembahasannya sedikit. Yang pertama adalah manfaatnya adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik tentunya. Kemudian adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, kemudian lebih efisien dalam waktu dan tenaga. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang perlu dikritik, silakan dikritik. Kalau ada hal yang perlu disarankan juga silakan memberikan saran. Dan ini untuk soal P3K ini saya rasa juga cocok untuk digunakan di SKB juga bisa. Kemudian di soal UP, PPG juga sepertinya bisa juga. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.